Enggak deng, enggak apa-apa kok. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, yang benar. Aduh. Iya, makasih ya. Oke, buat yang belum kenal, perkenalkan nama gue Naomi. Panggilannya biasanya Omi, kalau malam Ariana. Iya. Ini pertama kalinya gue sharing depan kalian semua. Jadi sebagai sedikit background, gue ini kerja di agensi media sosial atau digital marketing, khususnya di bagian website. Jadi kayak pitching setiap hari itu udah hal yang biasa. Menangin hati klien tuh biasa. Tapi hari ini gue ditantang untuk pitching mengenai kerajaan sorga. Wah, gila. Ini semoga sampai ya pesannya. Amin. Oke, nah siapa di sini yang kangen FLCC? Minggu lalu kita libur, adakah yang kangen? Kangen? Siapa yang belum move on dari kampus Revival Night? Iya sama, gue juga belum nih. Nah, oke, masuk aja langsung ya daripada kelamaan. Kita hari ini bakal bahas series Roundabout part 2. Di part 1 kita belajar sama Venuela kalau change is life. Perubahan itu bagian dari hidup kita. Walaupun kayak emang kita nggak bisa lepas gitu dari perubahan, tapi gue yakin ketika kita lagi melalui perubahan, Tuhan Yesus yang akan beserta kita, amin. Nah, hari ini kita juga bakal bahas perubahan, tapi sebelumnya gue mau bertanya. Boleh di next slide-nya, Naomi? Oke. Nah, siapa di sini yang punya pemikiran bahwa kayak pengen punya hal yang baru, pengen mengalami perubahan, biar hidup gue lebih gampang gitu. New, easier man. Contoh ya, simple. Gue pengen punya HP baru, biar gue bisa ngonten, terus gue di endorse, terus gue dapet duit. Contoh. Atau enggak, gue pengen punya monitor baru, yang sekarang 75 Hz. Gue pengen yang 144 Hz. Ada? Ya. Iya itu biasa gamers, pengen punya monitor baru biar kalau gue main game mata gue nggak gitu, tau nggak? Nggak? Iya makasih. Kalau misalnya ada lagi yang lain, pengen mengalami perubahan dari dalam diri. Dulu gue gampang tantrum orangnya, kagak sabar, pengen sabaran dikit biar orang tuh kagak tantrum balik ke gue gitu. Ada nggak? Nggak ada? Ada. Atau mungkin ada yang pengen lepas nih lebih dalam ya, pengen berubah, pengen lepas dari keterikatan dosa. Gue udah terikat bertahun-tahun, gue gak bisa lepas, gue mau lepas, I just can't. Atau gue pengen lebih kenal sama Tuhan lebih dekat. Tuhan gue pengen banget denger suara lu tiap hari, tiap gue bangun, tiap gue doa. Kan kayak, halo Tuhan, halo gitu. Kan pengen gitu ya. Atau kalau misalnya pengen punya perubahan juga dalam sisi keluarga, gue pengen punya keluarga yang lebih harmonis. Gue pengen punya keluarga yang kalau gue ngomong dikit tuh kagak ditanggepin pakai tantrum gitu kayak. Capek kan ditantrumin mulu. Atau gue pengen punya teman-teman yang baru. Gue pengen punya grup yang baru, karena grup gue yang sekarang di kampus, di tempat kerja, toxic banget girls. Kayak gue pengen yang baru biar hidup gue lebih tenang. Atau yang terakhir, gue pengen punya komunitas baru. Karena di sini banyak drama kak. Aduh, pengen ganti tempat yang baru biar nanti gue lebih bertumbuh sama Tuhan. Adakah? Kalau ada yang pernah berpikir dengan kita punya hal yang baru, hidup kita akan lebih mudah. Well, gue juga pernah mikirnya kayak gitu. Bahkan emang kebiasaannya kita mikir kayak gitu gak sih? Masalahnya, terkadang apakah kita punya perubahan atau ketika kita punya hal yang baru, apakah semudah itu? Kalau kata penyanyi, apakah segampang itu? Makasih Ehud. Gitu ya. Nah, gue mau cerita soal perubahan yang gue alamin di hidup gue ketika gue kuliah. Tapi gue mau nanya dulu, di sini adakah yang lagi magang, saudara-saudara? Yang di kuliahnya lagi magang? Ini gak ada yang magang? Ko Davin, Angel magang. Oh magang, ya. Ada nggak yang udah magang,
Terus setiap hari harus bertempur dengan suara mbak-mbak stasiun Jurangmangu. Jurangmangu. Keren. Ada? Iya, yang kerja juga. Banyak ya yang bertempur sama mbak-mbak itu gitu kan. Terakhir, siapa di sini yang magang di KFC? Gue mau minta resep. Bercanda. Nah, ya, karena kenapa gue nanya magang? Karena gue mau cerita tentang pengalaman gue ketika gue magang pas gue kuliah. Jadi, ketika gue magang, itu tahun 2020 guys. Tahun apa tuh? Covid. Ketika orang-orang lagi di layoff, lagi disuruh kerja di rumah, lagi gak disuruh kerja bahkan, ya kan di layoff. Terus gue harus cari kerja gitu. Maksud lo apa? Nah, ketika gue lagi struggling gitu ya, cari pekerjaan baru, cari tempat magang. Akhirnya puji Tuhan dikasih, pokoknya intinya singkat cerita gue dikasih tempat magang dengan syarat gue harus WFO setiap hari di tahun 2020 dan kantornya di Jakarta Barat. Ya, dan FYI rumah gue di Dubai, jadi emang jauh banget. Bukan, salah, enggak. Rumah gue di Tangerang, di Gading Serpong tepatnya. Jadi intinya kalau dari rumah gue naik KRL ke kantor itu at least butuh 3 kali transit. Banyak banget lah, capek banget. Dan gue berangkat dari rumah itu jam 5:30 pagi, nyampe kantor itu masih jam 9 mepet. Jadi intinya perubahan yang gue alami adalah yang tadinya gue di rumah doang, enggak di rumah doang. Yang tadinya gue cuma Senin sampai Jumat ke kampus, terus kayak ngerjain tugas gitu ya. Mau tugas gue hancur, mau tugas gue bagus, ya udah, yang penting gue kerjain, dapat nilai, dapat IP. Tapi kalau di sini, gue harus bangun pagi, Senin sampai Jumat gue bertempur sama mbak-mbak yang tadi. Terus gue harus juga memenuhi ekspektasi si senior gue ya, again karena kita bekerja gitu ya, kita harus memenuhi ekspektasi klien gitu, apalagi gue bekerja di digital agency gitu. Intinya yang tadinya hidup gue biasa aja, normal-normal aja, berubah menjadi gue harus bertempur di dunia profesional. Walau begitu, gue tahu ini perubahan yang sangat dibutuhkan, tentu saja bukan? Ya kan, kita harus magang biar apa? Biar lulus. Plus kita dapat pengalaman kerja, kita punya portofolio, ada yang dimasukin ke CV, bukan PT. Kan. Aduh, kurang. Gitu. Gue tahu ini perubahan yang gue perlukan. This is the great change in my life. Tapi gak gampang. Yang harus gue jalani setiap hari gak gampang sama sekali. Change is great, but that doesn't mean it is always easy. True? The truth is, perubahan itu sama sekali gak mudah. Kayak kita pengen nih berubah, tapi emang semudah itu. Pengen punya HP baru, emang semudah itu beli HP yang bagus untuk nge-vlog. At least kita harus spend belasan juta kayaknya. Atau kalau kita pengen punya kebiasaan baru, kita pengen lebih dekat sama Tuhan. Apakah lu mau bayar harga bangun pagi, saat teduh, ngobrol sama Tuhan? Kita pengen lebih sabar, less tantrum. Apakah semudah itu kayak membalikan telapak tangan, berubah langsung 180 derajat, yang tadinya tantrum, tiba-tiba jadi kayak unyu-unyu gitu. Yang perlu kita sadari, kayak yang kita belajar di part 1, change is life. Perubahan itu adalah bagian dari hidup kita. Kadang emang perubahan itu bisa mengecewakan, ya kayak gue tadi. Kenapa harus di zaman Covid ke Jakarta naik KRL. Tapi untuk merasakan buah dari perubahan, ya kita harus lalui itu semua. Dan perubahan itu juga membutuhkan waktu. Kalau kita next, perubahan itu nggak bisa instan. Karena membutuhkan waktu. The best type of change takes time. Nggak bisa instan sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita lagi di dalam perubahan, ketika Tuhan lagi ingin mengubah satu aspek dalam diri kita tuh lagi diproses di dalamnya. Ketika kita lagi berubah, kita juga lagi diproses. Gak bisa instan. Nah, ketika kita ngomongin gitu ya tentang perubahan, ini ada satu kebenaran yang kemarin gue dapatkan. New things requiring time is a really good thing. Hal baru yang sangat baik
itu membutuhkan waktu. Oke, nah biasanya kita tuh punya pemikiran yang pengen serba cepat, pengen serba instan. Itu biasanya karena kita terbiasa, kita terlena ketika kita lagi berproses iman kita di dalam Tuhan. Di sisi kekristenan kita. Kenapa? Karena kita semua di sini tahu lah ya, kalau Tuhan Yesus itu Allah yang sangat gercep. Ya kan? Contohnya, kita tahu Tuhan itu bisa dengan sangat gercep mengampuni kita ketika kita minta ampun. Betul? Kita tahu Tuhan Yesus akan terus mencintai kita tanpa kita perlu mikirin tentang masa lalu kita. Karena itu semua kita nggak perlu minta, Tuhan akan secara natural mencintai dan mengampuni kita, ya kan? Nah, karena hal itu seringkali kita jadi suka berpikir, Tuhan, kan lu Tuhan yang selalu mendengar gua. Boleh nggak gue pengen berubah ini, tolong langsung dijawab. Apakah pernah kita seperti itu? Gue sih pernah. Kalau kita misalnya lagi dalam sebuah masalah, kita selalu berekspektasi biar Tuhan yang akan jawab secepatnya. Pengen instan. Tapi kalau gue tanya di sini sama kalian, berapa banyak di antara kita yang doa kita udah terjawab hampir semuanya? Ada? Tentu tidak. Gue yakin di sini banyak yang udah doa 7 hari 7 malam gitu, pengen lepas dari sesuatu, pengen mengalami perubahan. Tapi sampai sekarang mungkin masih belum mendengar jawabannya Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan bilang di Habakuk 2 ayat 3. Ini gue ambil dari versi The Message. Di sini dikatakan bahwa this vision message is a witness pointing to what's coming. It ages for the coming, it can hardly wait. And it doesn't lie. If it seems slow in coming, wait. It's on its way. It will come right on time. Tuhan Yesus punya timeline-nya sendiri buat masing-masing kita. Mungkin teman kita udah ada yang dapat tempat magang lebih bagus, lebih cepat. Kita belum. Ya nggak apa-apa, itu timeline-nya Tuhan buat kita. It will come right on time. Ini ibaratnya kalau kalian dalam pertemanan gitu ya. Kita tahu, kita mau hang out sama teman kita gitu jam 1. Terus teman kita bilang, udah OTW. Padahal dia masih di kamar mandi. Ya walaupun kita nggak tahu dia akan nyampe jam berapa, tapi kita tahu dia akan datang. Nggak tahu jam berapa. Diibaratin kayak gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaan gini, mungkin ada di antara kalian yang masih bertanya gitu ya, kayak gue mau ada perubahan nih, tapi kan struggle-nya masih ada, habit buruknya masih ada, thoughts-nya yang negatif masih ada gitu, tapi gue mau berubah. Terus gimana caranya gitu? Mungkin kita udah dalam tahap kita lagi mendoakan keluarga kita, ingin berubah. Kita lagi dalam tahap ingin berubah secara pribadi. Kita dalam tahap ingin berubah dari segi apapun yang ada di dalam hidup kita. Tapi gimana caranya ketika kita mau berubah, habits, thoughts, dan juga struggle itu masih ada semua. How? Nah, di sini kita bakal obrak-abrik kitab Korintus. Ya, gak usah diobrak-abrik sih, gue takut ya. Cuman ini the story of Corinthians. Buat yang belum tahu, jemaat di Korintus itu agak-agaknya kayak gitu. Banyak menyimpangnya. Sampai akhirnya ketemu Paulus. Ada Paulus di sini? Gak ada. Jam 11 kayaknya. Singkat cerita, jemaat di Korintus itu kalau kita baca ya dari 1 Korintus 1 sampai 2 Korintus sekian gitu ya. Kalau jemaat di Korintus itu banyak melakukan penyimpangan secara agama. 1, mereka tend to cabul. Mereka kayak, sorry, mereka tuh kayak jorok lah. 2, mereka tuh suka ngejudge orang. Ini gue gak bisa share sekarang semuanya di sini, takutnya kelamaan. Intinya mereka suka judging people menurut apa yang mereka pikir itu benar. Mereka juga suka bertengkar, bahkan di dalam keluarga aja mereka bertengkar. Nah, tapi si Paulus ini, kita anggap aja namanya Paul, anjay. Si Paul, dia tuh suka banget kasih surat-surat gitu ke jemaat di Korintus dan dia menyebarkan firman Tuhan. Cuman masalahnya adalah dari 1 Korintus sampai 2 Korintus aja tuh mereka tuh masih rebel gitu kayak, wah, thank you for your letter but I cannot read it.
Gitu. Singkat cerita, akhirnya ketika Paulus kembali lagi ke Korintus, Paulus kaget, ternyata mereka sudah mengalami banyak perubahan. Apa tuh perubahannya? Nih, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 16. Gue ambil di versi NLT, New Living Translation, tapi gue mau ajak kita semua baca bareng ya. 1, 2, 3. Stop evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know Him now. Wow. Di sini mereka bilang, kita udah berhenti nge-evaluate others, nge-judge orang lain melalui kacamata manusia. Mereka juga udah berhenti melihat Tuhan melalui kacamata manusia. How differently we know Him now. Ketika kita udah berserah tentang bagaimana kita melepas kacamata manusia kita dengan kacamata Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dengan sisi yang sangat baru. Gak cuma berhenti sampai sini, Paulus juga bilang di 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca bareng-bareng lagi, 1, 2, 3. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Amin. Di 2 Korintus 5 ayat 17, ini adalah salah satu janjinya Tuhan juga buat kita. Ketika kita udah menjadi miliknya Tuhan, ketika kita udah menerimanya Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang baru, pribadi yang baru. We have become a new person. Kehidupan kita yang lama bakal hilang, kehidupan kita yang baru akan dimulai. Has begun. Jadi tolong jangan salah kaprah baca ini kayak, oke, kehidupan lama gue akan digantikan dengan yang baru. Bukan artinya semua masalah kita hilang. No. Bukan artinya semua struggle kita hilang. Tentu saja tidak. Tapi di sini Paulus tulis, the old life is gone, a new life has begun. Dia dengan spesifik dia pakai kata begun, yang artinya apa? Baru dimulai, sebagai sebuah permulaan. Walau baru dimulai, kita udah berangkat dengan tidak bekal yang kita dulu bawa gitu, tentang kacamata kita. Tapi kita udah mulai dengan membawa kacamata yang baru, yang adalah dari Tuhan. Jadi, we are becoming someone, and a new life comes with a lot of change. Ketika kita udah terima Yesus, guys, tolong percaya kalau Tuhan yang akan bekerja melalui kita di setiap struggle, masalah, atau apapun itu season kehidupan kita. Dia akan bekerja dalam sakit hati kita, tentunya. Dia akan bekerja dalam ketakutan kita, kemarahan kita, trauma kita, pengalaman buruk semua. Dia akan bekerja dan dia akan memberikan kesembuhan buat kita. Buat apa? He brings us healing so we may walk forward and find joy in what God has planned for us. Biar kita bisa jalan ke depan dan kita bisa menemukan joy, kebahagiaan di dalam Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Jadi secara tidak langsung ketika kita udah menerima Tuhan dan mempercayakan itu kepada Tuhan, di dalam hidup kita tuh udah tertransform. Kita udah mengalami transformasi. Kita udah gak lagi hidup dalam dosa, kita gak lagi hidup dalam shame. Kita udah hidup sebagai terangnya Tuhan. Amin. Nah, apa sih kehidupan yang baru yang akan kita hidupi kalau kita udah ikuti Tuhan gitu ya? Maksudnya apa? Kayak gue udah ganti nih jadi orang baru, terus now what gitu. Nah, ini ada satu ayat juga dari Korintus. Di sini Paulus tulis di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 NLT. Ini ada nggak ya slide-nya? Oh, ada. Nah, di sini gue bacain aja. Ditulis bahwa, but whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amin. Ketika kita udah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, our veil is taken away. Veil itu kayak tudung ya, jadi kayak, gitu.
Terus di dalam Tuhan, itu kita udah merasakan yang namanya freedom, kemerdekaan. Dari semua sakit hati kita, dari semua struggle kita, apapun itu, kita udah dijanjikan sama Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan. Ketika kita udah memberikan fail kita untuk sama Tuhan, diambil sama Dia, kita akan berubah menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan citra Tuhan. Jadi bottom line hari ini, change is not easy, but we can trust God. Amin. Perubahan itu gak mudah sama sekali bro. Tapi kita bisa percayain sama Tuhan, iman kita. Nah, gue mau kasih contoh biar kayak pendeta. Anjay. Gak usah. Nah, ini tuh adalah buku. Ada yang tahu ini apa? Iya, pinter banget. Ini buku judulnya The Power of Habit, tapi gak penting. Intinya adalah, bukan karena bukunya gak penting. Maksudnya judul ini tidak ada urusannya dengan bottom line. Intinya, ini buku yang baru gue beli dan buku yang baru gue baca sampai halaman 3. Gue sih jujur aja guys. Cuman yang mau gue sampaikan di sini adalah buat teman-teman yang masih suka baca buku atau at least pernah megang buku lah, jadi lahir-lahir belum iPad gitu ya. Pasti akan relate kalau di setiap buku itu punya chapter, right? Ada chapter 1, chapter 2, klimaks, analog, yang terakhir epilog. Analog, kamera analog nah, gitu. Terkadang tuh kita kayak kalau baca buku, kita tahu nih chapter 1 tentang introduction, siapakah pangeran itu? Tapi enggak ya, ini bukan ngebahas pangeran ya, bukan. Kayak chapter 1 introduction, kita lagi ngebahas apa niche di buku ini gitu. Chapter 2 masuk ke application mungkin. Ya anggap aja bukunya 3 chapter ya guys. Chapter 2 applicationnya apa? Wah banyak. Chapter 3 ending. Yes. Hah? Intinya terkadang kita tuh kayak ketika lagi berjalan nih ya di dalam kehidupan kita. Hidup kita tuh sama kayak kita lagi baca buku. Kita mungkin lagi di chapter 1, mungkin Angel lagi di chapter 5, atau mungkin James lagi halaman 3. Tapi intinya adalah kita nggak tahu chapter selanjutnya dalam kehidupan kita tuh akan kayak gimana. Perubahan apa yang akan terjadi nantinya kita nggak tahu. Maka dari itu, kalau kita nggak tahu, kita harusnya bersandar sama orang yang tahu, ya nggak dong? Ya nggak dong? Ya dong? Nggak. Yang tahu siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita cuma tahu chapter 1, chapter 2, kita nggak tahu chapter 3 seterusnya, Tuhan Yesus udah lihat keseluruhan buku kita guys. Dia udah tahu sampai endingnya. Dia yang udah bikinin timelinenya. Dan new changes may be difficult, but we can trust in God's guidance and strength every step of the way. Amin. Oke, sekarang apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau kita udah tahu kita harus berubah, kita akan mengalami perubahan, tapi masih ada struggle-nya, masih ada habits-nya, masih ada semuanya. Yang pertama, where can you look at new things through a new lens? Di sini gue mau ajak kita untuk ganti lensa kita, kacamata kita. Kita udah punya yang baru nih kan, udah ada perubahan yang hadir dalam hidup kita. Tapi ada hal yang bisa kita ubah dulu sebelumnya. Yang pertama adalah kita harus ubah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita masih melihat diri kita yang terluka? Apakah kita masih melihat diri kita yang masih punya trauma? Apakah kita melihat diri kita yang masih merasa, enggak lah gue gak punya potensi woi. No, kita ketika mengalami perubahan dan ingin mempercayakan kepada Tuhan Yesus, hal pertama yang kita lakukan adalah ubah cara pandang dengan diri kita sendiri. Kita juga perlu mengubah cara pandang kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Again, di situ Paulus bilang, kita nggak bisa lagi melihat dengan point of view-nya human. Kita harus melihat point of view-nya Tuhan. Contohnya, kita nggak bisa lagi nih ketika ada masalah datang, kita ngelihatnya kayak, elah hidup gue sial banget, woi buset. Gue dapat ini lagi, dapat itu lagi, capek bro. Gitu. No, kita bisa lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Apa? Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang baru, Tuhan selalu ingin memproses kita,
Jadi ketika kita lagi dihadapkan oleh sebuah perubahan yang gak enak, kita bisa lihat dengan cara kita mengucap syukur sama Tuhan. Thank you God sama problem yang ini ya. Gue yakin gue akan keluar dari problem ini dengan lebih pribadi yang lebih dewasa. Gue bisa kenal dekat sama engkau, gue bisa lebih banyak ngobrol sama engkau. Dan hal-hal yang seperti itu yang kita bisa ubah dari bagaimana cara kita judge dengan problem yang kita punya. Nomor 2, where can you take a new step? Nah ini kemana kita bisa ambil langkah pertama gitu ya. Karena kan biasanya kita udah overwhelmed duluan gitu sama apa yang harus kita ubah. Kayak ada 3.726 pangkat 2 masalah yang harus kita ubah gitu ya. Perubahan yang ada dalam hidup kita. Terus kayak udah overwhelmed duluan dengan semua perubahan itu. Tapi the good news is yang kalian perlu tahu adalah ketika kita sedang menghadapi banyak perubahan di dalam hidup kita, itu nggak akan bisa kita selesaikan dalam satu hari, dalam satu malam. Nggak bisa. Jadi jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Instead, kita bisa mengandalkan Tuhan. Again, change is not easy, but we can trust God. At least kita bisa ambil satu langkah lebih maju ke depan, apapun itu. Misal nih, kalau masalah kalian lebih ke arah, gue lagi struggle dalam diri gue yang tantruman, gak sabar. Gue lagi struggle, gue pengen lebih dekat sama Tuhan. Gue struggle, gue punya trauma A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Nah, mungkin artinya Tuhan pengen kita sharing sama orang yang kita percaya. SGL kita mungkin, sahabat kita, tentunya orang yang kita tahu dia udah menghidupi firman Tuhan. Biar kita bisa mendapatkan makanan yang sesuai gitu dengan rohaninya kita. Atau mungkin kita perlu mengampuni orang lain ketika kita harus melakukan perubahan. Mungkin kita harus mengampuni keluarga kita dulu. Mungkin kita harus mengampuni pertemanan kita, komunitas kita, atau siapapun. Atau mungkin dalam melakukan perubahan, dalam mengambil langkah baru, kita harus mulai dengan melayani teman yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau lebih sabar, mungkin kita harus coba melayani teman kita yang udah pasti berbeda jauh perilakunya sama kita. Perubahan itu at least harus mulai dari dimanapun itu, dari apapun itu. Dan perubahan ketika kita mau ambil take a new step, sebenarnya gak jauh-jauh dari kita guys. Sebenarnya gak serumit itu. Oke? Jadi kita harus melihat, menggunakan lensa yang baru, dan juga harus berjalan ke langkah yang baru, biar kita bisa berubah menjadi orang yang baru juga di dalam Tuhan. Change are that you won't notice all that gue mau apa sih? Udah. Ini slide terakhir. Change is not easy, but we can trust God. Amin. Ayo kita ngomong bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Change is not easy, but we can trust God. Amin. Oke, jadi abis ini kita bakal balik ke small group masing-masing. Gue minta untuk diskusiin di bagian kehidupan apa yang Tuhan pengen kita ambil langkah yang baru gitu ya. Dan dengan sudut pandang yang baru. Oke, teman-teman mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pesan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan akan ada banyak perubahan yang kami alami, ada banyak hal baru yang kita ingini Tuhan. Tapi kami percaya ketika perubahan itu gak mudah, Engkau yang akan beserta kita, Engkau yang akan membantu kita, mengeluarkan kita dari semua kesulitan tersebut. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa pulang dari sini membawa perubahan yang baru, membawa lensa yang baru Tuhan. Kami bisa mengambil langkah baru Tuhan, biar kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, sekarang kami juga mau menerima berkat. Silakan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Kau akan diberkati ketika kau masuk, kau akan diberkati ketika kau keluar. Biarlah kiranya kesehatan, berkat, segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus menyertai hidupmu.
berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Yesus Kristus, dan berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Dan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Omi. Thank you Omi, thank you semua yang pelayanan. Happy Sunday, silahkan masuk ke dalam small group. God bless you.